Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-122 ini, kita melanjutkan pokok bahasan kita tentang subjunctive yang sudah kita mulai pada video ke-121, di mana perlu saya tekankan lagi bahwa subjunctive bukan bentuk pengandaian teman-teman ya. Karena bentuk pengandaian tetap namanya adalah conditional form. Jadi kalau ada guru yang menganggap bahwa subjunctive ini adalah bentuk pengandaian, maaf, bukan teman-teman. Ya. Nah, tapi di kampus juga disebutkan bentuk pengandaian, betul. Tapi itu yang diambil cuma type 2. Ya, kita tahu pelajaran conditional itu mulai video ke-73 sampai 80. Ada 8 video. Nah, itu yang diambil cuman type 2 saja, yang if I were your friend. Nah itu loh, I pakai were itu tidak ada, mestinya was. Itu sebenarnya kalau dianggap subjunctive karena apa? Merupakan perubahan pemakaian pada kata kerja. Tapi tidak teman-teman, itu adalah perkecualian dari bentuk pengandaian. Nah masih ingat teman-teman, subjunctive adalah perubahan pemakaian kata kerja dari pemakaian yang sebagaimana mestinya. Ya, untuk lebih tepatnya bisa lihat lagi di video ke-121, karena kali ini kita hanya melanjutkan saja dengan menggunakan yang kata bendanya. Nah, seperti biasa teman-teman, semoga Yongki English School memberi inspirasi ke teman-teman, ya, tahu apa yang belum diketahui sebelumnya atau memperdalam yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like dan share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan ke saya di bagian komen, atau bertanya lagi langsung ke WA saya biar lebih cepat, 0816545252. Karena tidak ada yang bertanya, tidak ada yang WA saya, tak anggap penjelasan saya sudah cukup dimengerti. Oke? Well my friend, please get ready. We will talk about subjunctive part 2. Video ke-122, yaitu kita bicarakan masih subjunctive part 2, ya, bagian kedua. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian 2 teman-teman, ya. Cuman perlu saya ingatkan lagi bahwa subjunctive itu perubahan pemakaian pada kata kerja dari bentuk yang sebagaimana mestinya, ya. Jadi yang mestinya begini, ini ada berubah teman-teman. Yang mestinya salah tapi ternyata betul. Nah ini perlu untuk mereka yang mau ujian TOEFL teman-teman ya. Tapi kita yang ingin pemerhati bahasa Inggris sebaiknya tahu juga ya. Kalau yang ke-1 itu part 1 itu kita belajar kata-kata kerja yang pakai bentuk subjunctive. Subjunctive itu, nah yang kedua ini, berikut ini adalah kata-kata benda yang berasal dari kata kerja khusus tertentu yang dipakai pada bentuk subjunctive dengan rumus pemakaian yang sama seperti pada bagian 1. Persis teman-teman ya. Nah, kata-kata benda tersebut adalah ini 1, demand. Di sini kata kerja menuntut, di sini tuntutan. 2, insistence. Kalau insist menegaskan, ini penegasan. Prefer, ketiga, lebih suka. Preference, lebih sukaan. Jadi sama teman-teman, cuma ini kata bendanya aja ya. Nah, keempat, propose, mengusulkan, ini proposal. Orang sering bilang proposal tuh usulan ya. Diusulkan begini, setuju enggak gitu loh ya. Diusulkan gaji naik, setuju enggak? Setuju gitu ya. Nah, kelima, recommendation, dari kata recommend, menganjurkan. Recommendation, anjuran. Keenam, request, kalau kata kerja memohon, kata benda permohonan. Ketujuh, requirement, kewajiban, dari kata kerja require, mewajibkan ya. Suggestion, saran, dari kata kerja suggest, menyarankan. Nah, rumusnya sama persis, yaitu apa? Nih, diikuti that, ingat ya, that di sini artinya bahwa plus subjek, maksudnya subjek nih subjek lainnya, bukan pengulangan dari subjek yang di depan. Persis kan dengan yang part 1. Nah, terus diikuti apa? Verb 1 saja.
tanpa ditambah SES meskipun see it. Itu kalau verb. Kalau bukan verb, be, bukan MSR, ya, langsung be plus no verb. Wih, jadi boxing itu dipakai terus ya, selalu teman-teman. Lupa boxing berarti tidak ngerti bahasa Inggris, ya, karena boxing itu dasar. Sampai subjunctive ini juga pakai boxing. Dilihat verb atau bukan verb, gitu kan? Nah, kita lihat contoh kalimat dengan menggunakan bentuk subjunctive. 1. The girl ignored. Ignored itu mengabaikan, tidak nganggep, tidak ngereken, orang Jawa bilang, ya. The girl ignored the suggestion that she get married soon. Loh, ini si kok tidak pakai S ya? Lah, inilah namanya subjunctive, ya. Nah, jadi jangan the girl ignored the suggestion that she gets married soon. Si it nambah S tuh yang betul tuh gitu teman-teman, ya. Ternyata malah salah, ya. Jadi subjunctive ini memakai verb satu saja tanpa ditambah SES walaupun si it, ya. Jadi selama ini selalu saya tekankan si it, jangan lupa nambah S, tapi khusus untuk subjunctive ini loh. Rumus itu tidak berlaku, ya. Tapi kalau mau ngawur, pakai S saja teman-teman, ya. Ini kan pelajaran ini kan tingkat lebih tinggi ini, khususnya untuk mereka yang mau ujian TOEFL, ya. Kedua, he regretted ignoring his doctor's recommendation that he stopped smoking, ya. Nah, teman-teman, ini he regretted ignoring. Tadi saya sebutkan bahwa ignored itu adalah mengabaikan, tidak menganggap, ya. Jadi gadis itu mengabaikan saran bahwa dia menikah dengan segera, ya, tidak pakai S. Lah, ini juga gitu. He regretted ignoring, kok ing. Nah, ini saya ingatkan teman-teman, ya. Regret ini kata kerja khusus diikuti gerund bentuk ing. Masih ingat kata kerja khusus itu loh, yang enjoy, mind, avoid, consider, finish, appreciate, deny, admit, ya, risk, dislike, regret, stop, regret. Nah, ini loh, ya, 12 kata kerja khusus diikuti ing. Stop smoking, ya, regret, ignoring. Nah, jadi dia menyesal mengabaikan, ya, rekomendasi atau anjuran dokternya bahwa dia berhenti merokok. Stopnya ini, he kok nggak pakai S ya? Nggak. Ini adalah bentuk subjunctive. Tapi gerund tetap setelah stop harus ikuti ing, itu gerund, ya, di pelajaran sebelumnya teman-teman. Nah, jangan mengatakan he regretted ignoring his doctor's recommendation that he stopped smoking. S, ini yang betul tuh ini loh, betul teman-teman, yang betul tuh ini, ya. Tapi sekali lagi ini adalah subjunctive, jadi tidak ada SS-an walaupun si it, ya. Nah, ini loh, setelah recommend, ini kata bendanya recommendation that, mesti pakai that teman-teman, ya. That ini artinya bahwa. Yang ketiga, this is our proposal to our boss that the lazy employees be fired. Tiba-tiba be itu masa ada, ya. Nah, kalau diartikan, ini adalah usulan kami kepada bos kami bahwa employee ini pegawai, ya, ini banyak, ya, employees, bahwa pegawai-pegawai yang malas dipecat aja, be fired. Loh, pasif toh, iya, to be mesti akan MSR lah itu loh, ya. Untuk subjunctive tidak ada MSR tapi langsung be, ya. Demikian juga dengan yang tadi itu, ya. Jadi dia menyesal mengabaikan anjuran dokternya bahwa dia berhenti merokok. Oh gitu ya, dia mesti pakai that, terus tidak ada SS-an, ya. Kalau to be langsung be, bukan MSR, ya. Nah, jangan this is our proposal to our boss that the lazy employees are fired. Yang betul tuh ini loh. Iya, betul. Yang betul tuh ini teman-teman, ya. Tapi malah salah. Karena ini adalah bentuk subjunctive, ya, sesudah ini loh,
proposal. Terus pakai that, ya, subjek baru, maka tidak ada MSR tapi be fired, ya. Nah, kita lihat yang keempat, the requirement that salary be increased gradually is very logical. Ya, setuju teman-teman. Ya, ini jadi kewajiban bahwa gaji dinaikkan secara bertahap adalah sangat logis, ya. Masa orang kerja gajinya mulai 10 tahun yang lalu tetap, ya enggak lah, ya, dinaikkan. Nah, jadi the requirement ini adalah kata benda dari require, pakai that, ya, terus salary be increase. Aneh ya, tiba-tiba be ini. Nah, inilah kalau kita sudah belajar bentuk subjunctif, kita akan tahu bahwa memang begitulah subjunctif, ya. Nah, jangan ini, the requirement that salary is increased gradually is very logical. Yang betul tuh ini loh. Iya. Ya, bentuk pasif itu to be MSR. Tapi khusus subjunctif bukan pakai MSR tapi langsung be, ya. Nah, itulah subjunctif, teman-teman, ya. Yang kelima, I agree to your request that our leader not talk with the ignorant people. Ya, jadi saya setuju. Saya setuju dengan agree itu mestinya with loh. Do you agree with me? Kalau with diikuti orang, teman. With him, with them, with the people. Tapi kok setuju terhadap benda, ya, agree to. Oh, jadi ini preposition, ya. With diikuti orang, kalau to diikuti barang. Ya, setuju, I agree to your input. Ya, setuju terhadap masukanmu, pakai to juga. Dan ini juga, ya, diikuti benda kan, bukan barang, diikuti barang, bukan orang. Saya setuju dengan permohonanmu bahwa our leader, pimpinan kita, tidak bicara dengan ignorant people, itu orang-orang yang uraan, orang Jawa bilang, orang yang uneducated people, ya, tidak berpendidikan, uraan. Dari kata ignore, mengabaikan. Ignorant itu bersifat mengabaikan, tidak menganggap peraturan yang ada, disebut uraan. Orang uraan kan tidak peduli dengan peraturan, teman-teman, ya. Nah, ini tiba-tiba not ini kok aneh, ya. Nah, ini loh, kalau kita tidak belajar bentuk subjunctif ini tentu aneh, tiba-tiba not tidak ada. Bahasa Inggris tidak ada tiba-tiba not itu, ya. Nah, jadi jangan, ya, jangan I agree to your request that our leader does not talk with the ignorant people. Loh, yang betul tuh ini loh, does not talk, karena our leader kan bisa he, bisa she kan, pakai bantuan does not talk. Betul, yang betul tuh ini, teman-teman. Tapi sekali lagi jangan pakai yang ini, karena bentuk subjunctif tidak perlu bantuan do does it, tapi kalau bentuk negatif langsung not, ya, langsung not talk gitu, teman-teman. Oh, jadi itulah subjunctif, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau mengatakan Tuhan berkati kita semua, kita bilang God blesses us all, ya. Nah, kok pakai SGIT nambahin SES tuh pasti, teman-teman. Lihat pelajaran video ke 120 incomplete sentence, ya. Ini memang saya siapkan barusan aja tanggal 30. Nah, kita bisa lihat bahwa pelajaran subjunctif itu perlu juga, ya. Perlu, teman-teman. Nggak perlu. Well, my friends, ya, kita barusan selesaikan subjunctif part 2, di mana kita menggunakan kata-kata benda dari kata-kata kerja pada bagian ke-1. Nah, sekarang teman-teman semakin tahu, oh ada ya bahasa Inggris subjunctif, yaitu kata kerjanya di luar pemakaian yang seharusnya, yang semestinya, ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi, ada satu lagi bagian ketiga. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from your English School. Goodbye, and see you again.